Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kaifa Tuwajjihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan musibah, yang dikarang oleh Syekh Amir Muhammad Amir Al-Hilali. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang ketiga. Perjumpaan kita yang ketiga membahas tentang kaidah dalam menghadapi musibah. Kaidah yang keenam adalah kita mengetahui bersama bahwasanya segala musibah, segala cobaan, ujian, bencana, wabah yang menimpa negeri kita diantaranya adalah penghapus kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Apalagi di zaman sekarang, ya, semua serba susah, finansial susah, perekonomian susah, kesehatan yang memburuk, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Sebagian kita mungkin ada yang keluarganya ditimpa penyakit wabah, atau mungkin dirinya sendiri, waliyazubillah, atau mungkin ada juga yang terpaksa harus menunda akad, menunda acara, menunda hal-hal penting yang lainnya disebabkan ini semua. Maka pahamilah bersama bahwasanya itu semua menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-195, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim." Orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari negerinya, dari kampung halamannya, kemudian dia disakiti di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berperang dan mereka terbunuh, maka aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dalam ayat yang lain Ali Imran surat yang sama ayat 141, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin." Dan Allah menyucikan, membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa dan kesalahan, dan Allah akan membinasakan orang-orang yang kafir. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Dakhaltu ala Rasulillah wa huwa yu'aku wa'kan syadidan, famasistuhu biyadi." Aku pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan beliau sedang mengalami sakit demam yang sangat parah. Kemudian aku mengusap beliau dengan tanganku. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya innaka la tu'aku akan syadidan." Kau sedang mengalami demam yang sangat parah. Faqala Rasulullah, "Ajal." Iya, kata Rasulullah. "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku merasa demam sebagaimana dua orang di antara kalian merasa demam. Artinya rasa sakitnya dilipat gandakan. Faqultu dzalika anna laka ajrain. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu dengan itulah engkau mendapatkan dua pahala. Faqala Rasulullah, "Ajal." Iya. Dan beliau mengatakan, "Ma min muslimin yusibuhu adan maradun fama siwah illa hattallahu lahu sayyiatihi kama tahutu syajaratu waraqaha." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu hal yang menyakitkan, penyakit yang dideritanya dan selainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya, menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Dari hadis yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin
wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa nasab, keletihan, rasa capek, wala wasab dan rasa sakit, wala hammin dan kegundahan, kegelisahan, kegamangan akan masa depan, wala husnin dan kesedihan, kehilangan kekasih, kehilangan orang yang dicinta, atau kesalahan-kesalahan di masa lalu yang membelenggunya, wala adan wala ghammin, tidak juga gangguan dan kegundahan hati, bahkan sampai pun sebuah duri yang menusuknya, melainkan itu semua menjadi penghapus dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Ummi Sa'ib. Kemudian beliau bertanya, "Malaki ya Ummi Sa'ib? Apa yang kau terjadi denganmu wahai Ummi Sa'ib? Tuzafzifin, kau menggigil kedinginan." Faqalat huma ya Rasulullah. Huma la barakallahu fiha. Saya ditimpa penyakit demam. Semoga Allah enggak memberkahi penyakit ini. Kemudian kata Nabi, la tasubbil huma, jangan kau cela penyakit demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Karena rasa sakit demam tersebut itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam, menghapuskan kesalahan anak Adam, sebagaimana api, sebagaimana alat pandai besi, pemompa api menghilangkan kotoran-kotoran besi, menghilangkan karat-karat besi. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan dari sahabat Abu Hurairah lagi, beliau bercerita, Nabi bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah senantiasa akan ditimpa yang namanya ujian, ditimpa musibah, ditimpa cobaan pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya. Mungkin dia kekurangan harta, kehilangan pekerjaan, atau mungkin dipotong gajinya karena wabah seperti yang saat ini, atau mungkin kehilangan mata pencahariannya karena adanya social distancing, ya. Maka kata Nabi SAW, senantiasa dia ditimpa hal demikian sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa satu dosa pun. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik pada Tirmizi, Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada seorang hamba, ingin kebaikan pada seorang manusia, Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Allah akan berikan ujian, cobaan, musibah, hal-hal yang menyakitkan. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bidanbihi. Apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, seorang manusia, niscaya Allah akan menahan hukumannya. Allah enggak segerakan di dunia, tapi Allah tahan. Sebabkan dosanya hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti dia datang dari kiamat dengan membawa begitu banyak dosa. Kemudian di antara hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'min kamathaliz zar'." Seorang mukmin itu seperti sebuah tanaman yang diombang-ambingkan, la tazalu rih tumiluhu, yang senantiasa dihembuskan oleh angin ke kanan ke kiri, terombang-ambing. Wala yazalul mu'min yusibuhul bala, dan seorang mukmin senantiasa akan ditimpa musibah, ujian dan cobaan dalam hidupnya. Wa mathalul munafiq, adapun orang munafik, kamathali syajaratil arz, dia seperti pohon atau pepohonan arz, la tahtazzu hatta tastahsin, yang dia tidak akan bergoyang sampai dia mati kekeringan. Maksudnya para ulama menyebutkan, maksud hadis yang di atas tadi adalah mukmin senantiasa diuji dengan hartanya, keluarganya, orang-orang terdekatnya, hartanya, kedudukannya,
fisiknya, badannya, sampai dia dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, berbeda dengan orang yang kurang imannya. Karena itulah kita sering mendengar pepatah bahwasanya pohon semakin tinggi, semakin deras angin yang menimpanya. Begitu juga seorang mukmin, semakin kuat imannya, semakin besar ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara pelipur lara bagi kita yang ditimpa musibah, bagi kita yang ditimpa ujian, cobaan dalam hidupnya, terutama masa sekarang pandemi COVID-19. Ya, semoga Allah segera mengangkat ya penyakit ini dari negeri kita sebelum Ramadan tiba. Meyakini bahwasanya itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tim medis yang sedang berjuang itu menghapuskan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang sedang ditimpa penyakit tersebut, sedang dikarantina atau sedang menjadi pasien yang sedang ditangani atau yang positif, semoga itu menghapus dosa-dosa mereka. Kita yang terpaksa harus berdiam di rumah, penuh dengan bosan, jenuh, penat, kita pun bersabar sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Kita yang kehilangan pekerjaan, kita yang finansial sedang kritis, yang baru saja memulai rencana untuk berjualan, berdagang, tapi terpaksa harus mundur gara-gara musibah ini. Maka yakinilah itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah? Maka ketika ujian menyapa kita, kita pandang dia sebagai sebuah momen yang spesial untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kemudian kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh adalah kita bersama meyakini bahwasanya ujian, cobaan, dan musibah ini adalah tanda cinta Allah kepada kita, subhanallah. Nabi SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul, para anbiya, tapi apa yang kita lihat dalam sejarah kehidupan mereka luar biasa. Nabi harus kehilangan ayahnya ketika beliau berada di dalam kandungan. Ketika beliau berumur 6 tahun, Aminah, ibunda yang dia cinta, wafat. Kemudian dia tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun bersama kakeknya. Kemudian Abdul Muttalib juga wafat. Kemudian dia tinggal dengan pamannya Abu Thalib, seorang yang tidak kaya, seorang yang banyak tanggungannya, sehingga sejak dari kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, membantu pamannya Abu Thalib, mengembala domba, mengembala kambing dengan upah yang tidak seberapa. Ujian dan cobaan dalam hidup beliau. Belum lagi ketika beliau berdakwah, beliau mengalami yang namanya pemboikotan. Ya, lockdown yang sekarang kita sedang viralkan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kurang lebih di tahun ke-7 sampai ke-10 Hijriah. 10-7 sampai tahun ke-10 kenabian. 3 tahun lamanya Nabi diboikot oleh penduduk kafir Quraisy Mekah. Tidak boleh berjualan sama mereka, tidak boleh membeli, tidak boleh ngobrol, tidak boleh menikah, tidak boleh duduk, benar-benar diboikot, dikarantina di lembah Abu Thalib, sampai sebagian mereka ada yang memakan dedaunan, memakan kotoran hewan yang kering tanpa sadar. Sebagian mereka pingsan setiap malam, terdengar tangisan wanita dan anak-anak. Itu berjalan bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Dan para nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nuh kehilangan putranya Kan'an, tenggelam dalam ombak yang besar. Nabi Ibrahim menunggu putranya sampai berumur 80 tahun baru lahir.
Nabi Ismail mau disembelih, Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang besar, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, di penjara. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian sebenarnya adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian, besarnya musibah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah berikan mereka ujian kepada mereka. Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan. Selanjutnya kata Nabi, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Waman sakhita fa alaihi sakhat. Tapi siapa yang murka, siapa yang marah, siapa yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, mengumpat, berkeluh kesah, mengutuk takdir Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi sakhat, dan dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bencana itu bukan diantaranya, bukan berarti, belum tentu itu adalah suatu kehinaan ya yang Allah berikan kepada kita. Tidak, bisa jadi itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan cobaan kepada dirinya. Maksudnya adalah mengarahkan ya cobaan dan ujian agar menimpanya sehingga dia bisa menghadapinya. Oleh sebab itulah, pandang segala apa yang menimpa kita sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mungkin jauh dari taat, mungkin musibah ini adalah tanda Allah ingin menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang sudah sibuk dengan dunia, sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah rindu kepada kita sehingga Allah berikan musibah agar kita ingat. Bagi kita yang sudah berusaha taat, semoga ini menambahkan ketaatan kita dan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mungkin bergelimang dosa dan maksiat, semoga ini diantara warning dan reminder kepada kita untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia dari musibah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dari cobaan dan takdir, termasuk wabah ini. Kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita. Kita lebih menghargai kebersamaan yang selama ini mungkin kita remehkan. Pengajian-pengajian yang kita hadiri, kemudian sholat-sholat jamaah yang kita tekuni, kita menjadi rindu. Karena apa? Karena kita diberi jeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menghargai yang namanya kesehatan. Kita pun menghargai yang namanya kebersihan. Kita pun menghargai betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan selama ini kepada kita. Kita bebas kemana-mana, mau ke pasar, mau ke mall. Sekarang lihatlah, ini mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin kita agar menjadi pribadi yang lebih bersyukur, menjadi pribadi yang lebih hikmah dan bijaksana dalam memandang, menjadi pribadi yang tidak merasa terlalu tamak dan rakus mengejar dunia, dan menjadikan kita pribadi yang tidak sombong, angkuh, dan membangga-banggakan diri. Tidak, karena kita tahu kita lemah, kita berserah. Hanya virus kecil saja Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita, kita takut dan khawatir luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar merendahkan diri dengan ketaatan dan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dua faedah pada malam hari ini ya, semoga cukup, dan kita serahkan ke moderator untuk tanya jawab. Nah, Ustaz, sudah ada masuk pertanyaan ini, Ustaz, bagaimanakah menaikkan iman yang sedang kendor? Gimana? Bagaimanakah menaikkan iman yang sedang kendor? Menaikkan iman yang sedang down. Ya, benar, Ustaz. Ya,
Di dalam kaidah kita, seorang muslim memahami bahwasanya iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Iman bisa up, iman bisa down. Iman bisa naik, iman bisa turun. Dan tidak ada cara terbaik untuk meningkatkan keimanan melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, al-iman yazid bi ta'ati rahman. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ketaatan itu bisa meningkatkan keimanan kita. Di antara ketaatan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Al-Qur'an, mendengar audio streaming, termasuk bagian atau cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara agar iman kita naik, menghindari hal-hal yang bisa membuat iman kita turun, iman kita down. Apa itu? Kata ulama, iman yanqus bi ta'ati syaitan. Keimanan berkurang dengan cara mentaati setan. Artinya menghindari kemaksiatan untuk meningkatkan keimanan, meninggalkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang terus memahami bahwasanya iman perlu dicas, diupdate terus dengan menambah ketaatan, terutama menambah kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin demikian, Allah alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz. Apakah benar GoFood itu riba? Lalu bagaimanakah jika situasinya sedang lockdown seperti ini? Sedangkan bahan makanan juga tidak ada karena menimbun makanan juga tidak diperbolehkan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Gimana? Hukum GoFood, Ustaz, pada saat situasi sekarang apakah masih diperbolehkan? Hukum GoFood. GoFood. Nah, Ustaz. Suaranya hilang-hilang. Dalam keadaan sekarang yang lagi lockdown, ya. Jadi tidak bisa beli bahan makanan gitu, Ustaz. Iya, masalah GoFood adalah permasalahan yang dipersisikan oleh para ustadz-ustadz kita, pada guru-guru kita. Ini diantaranya ada yang mengharamkan dan diantaranya ada yang membolehkan. Jika dia tidak bisa mendapatkan cara makanan ya dengan cara langsung order ya atau delivery, atau dia tidak punya kenalan untuk mengantarkan makanan sehingga terpaksa harus menggunakan GoFood, insya Allah tidak mengapa untuk menggunakan GoFood. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustaz, jika syahwat mulai susah untuk dikontrol, meski syahwatnya susah untuk dikontrol, meski puasa sunnah sudah, berteman dengan orang soleh juga sudah, lalu senantiasa ketika rasa ingin menikah, apakah hal ini sepertinya sudah wajib menikah, Ustaz? Caranya ini apa? Kurang jelas ya, Ustaz? Iya, kurang jelas. Nah, Ustaz, saya ini, Ustaz, ya. Ya. Jika syahwat mulai susah untuk dikontrol, ya, meski puasa sunnah, berteman dengan orang soleh, masih saja tidak bisa. Ya. Lalu hati serasa sepi ingin menikah, apakah sudah diwajibkan untuk menikah ketika keadaan seperti ini? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija." Wahai kaula muda, wahai bujang dan gadis, kalau di antara kalian sudah punya ba'ah itu kemampuan. Kemampuan di sini kata para ulama, kemampuan secara biologis dan kemampuan secara finansial bagi laki-laki, maka kalian harus berpuasa. Kalian harus menikah. Menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan, menyucikan kemaluan. Dan kalau nggak bisa, maka berpuasa. Dan berpuasa itu kata Nabi adalah perisai. Yang namanya perisai hanya untuk bertahan. Solusinya pasti nikah. Nggak ada solusi yang lain. Mau dia menyibukkan diri, mau dia
berteman dengan orang soleh, mau dia berpuasa sunnah, itu hanya bersifat temporer, sementara. Cara menyalurkan syahwat tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menikah. Jadi bagaimana caranya? Kita laki-laki, maka tidak ada cara lain kecuali kita ya cari finansial. Nggak harus bekerja pekerjaan tetap, tapi kita tetap bekerja. Ya, sehingga kita sudah siap untuk ya wajib yang namanya untuk menikah. Tapi kalau ternyata kita belum dapat izin, misalnya bagi perempuan, atau kita masih berusaha mencari finansial bagi laki-laki, maka jangan lupa selain kita berpuasa, menyibukkan diri, juga menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan kita kepada syahwat. Ya, contohnya misalnya berdekatan dengan lawan jenis dan semisalnya. Jadi bukan hanya fokus kepada kebaikan, tapi juga menghindari keburukan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun Allahi aunuhum, ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan tolong mereka. Di antaranya adalah an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah yang dia ingin menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, khawatir fitnah, terjerumus kepada perbuatan dosa, maka orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya. Nah, Ustaz, cukup insyaallah. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Nah. Jazakallahu khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa atau pendengar yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, insyaallah ta'ala pada episode selanjutnya kita akan kembali hadir di jam yang sama, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah mudahkan biiznillah. Dan bagi yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali, silakan hubungi di 082278175837. Dan mari kita doakan semoga musibah ataupun wabah yang terjadi pada negeri kita hari ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, dan semoga kita nanti bisa beribadah dengan tenang dan aman. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.